Halo sobat film, selamat datang di channel Res Movie. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film Sniper Reload yang dirilis pada tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Claudio Fah dan dibintangi oleh Chad Michael Collins sebagai Sersan Brandon Beckett, Billy Zane sebagai Miller, Annabelle Wright sebagai Letnan Ellen Abramowitz, dan masih banyak lagi aktor keren lainnya. Film ini mengisahkan tentang seorang anak penembak jitu terkenal yang mencari sosok penembak jitu yang telah membunuh teman-temannya. Mampukah ia menemukan sosok penembak jitu misterius tersebut? Daripada penasaran dan tanpa banyak bacot, kita langsung masuk ke videonya. Film dimulai saat Sersan Brandon Beckett diinterogasi oleh pengadilan militer tentang kesaksian peristiwa yang terjadi di negara Republik Demokratik Kongo. Kemudian kita dibawa flashback saat Brandon menjalankan tugas sewaktu di PBB. Pada saat itu, Sersan Brandon dan Kapten Nelson sedang melatih para tentara Kongo tentang cara menembak. Kemudian seorang atasan yang bernama Kolonel Jagger mengundang mereka di kantornya. Kolonel Jagger memerintahkan Brandon dan Kapten Nelson untuk mengevakuasi petani Eropa yang bernama Van Brun. Setelah menerima perintah, mereka kemudian melatih otot di tempat gym. Di tempat itu muncul seorang wanita berpangkat letnan yang bernama Ellen. Kapten Nelson kemudian menantang Brandon untuk berbicara dengan Letnan Ellen. Awalnya Brandon menolak, namun setelah diiming-imingi makan bakso di warteg, akhirnya Brandon menyetujuinya. Dengan percaya diri, Brandon mengajak Ellen untuk berkenalan. Namun usaha itu sia-sia karena Ellen justru memberi perintah kepada Beckett untuk kembali berlatih. Brandon yang baru tahu bahwa Ellen berpangkat letnan kemudian pergi dengan rasa kecewa. Esok harinya, Brandon bersama 9 pasukan, yang 5 diantaranya pasukan Kapten Ngoba berangkat ke Mukana untuk menjemput Van Brun. Di tengah perjalanan, mereka melihat sekelompok pemburu yang diketuai oleh Martin Chandler. Singkat cerita, mereka telah sampai di rumah Van Brun. Di dalam, Kapten Nelson mendesak Van Brun agar mau dievakuasi. Awalnya ia menolak, namun karena desakan Kapten Nelson, akhirnya ia mau untuk dievakuasi. Di luar, mereka bersiap untuk pergi. Tiba-tiba mereka dihujani tembakan oleh sosok misterius. Beberapa pasukan tewas terkena tembakan. Brandon dan pasukan yang tersisa berlindung di sebuah kontainer bersama Van Brun. Brandon memprediksi sosok misterius yang menembak mereka adalah seorang sniper yang berjumlah 1 orang. Satu persatu dari mereka tewas ditembak termasuk Van Brun. Lalu kemudian Brandon menemukan sebuah kotak yang berisi persenjataan. Salah seorang dari mereka ditembak dan hanya menyisakan Brandon dan Nelson. Kemudian mereka menunggu saat hari mulai gelap. Setelah menunggu, Brandon dan Nelson berlari menghindari tembakan. Brandon terkena tembakan di bahunya dan terjatuh. Disusul Kapten Nelson yang ditembak dan menimpa Brandon. Brandon kemudian diselamatkan oleh Chandler. Mereka kemudian pergi ke rumah Van Brun. Sesampainya di sana, mereka tak menemukan mayat teman-teman Brandon. Mereka masuk ke dalam untuk memeriksa sesuatu. Lalu muncul seorang wanita yang menodongkan senjata ke arah Brandon. Wanita itu adalah putri Van Brun yang bernama Kelly. Setelah beradu bacot,
akhirnya mereka membawa Kelly kembali ke perkemahan Chandler. Singkat cerita, mereka sampai dan menemukan para pemberontak sudah menculik anak asuh Chandler. Mereka kemudian beradu tembakan. Chandler dan Brandon berhasil membunuh sebagian pemberontak. Sisanya berhasil kabur membawa anak asuh Chandler. Setelah itu, Brandon memutuskan untuk pergi ke pangkalan membawa Kelly. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di perbatasan. Luka tembak Brandon mengalami infeksi sehingga membuatnya pingsan seketika. Setelah siuman, Brandon sudah berada di pangkalan medis PBB. Di sana dia ditemui oleh seseorang yang bernama Miller. Miller kemudian menjelaskan bahwa dirinya adalah murid Thomas Beckett, ayah Brandon. Ia datang untuk menjemput Brandon, namun Brandon menolak ajakan itu. Ketika sedang tidur, Miller membangunkannya. Brandon kemudian diberi ujian untuk menembak seorang penjaga. Brandon yang tak sanggup menerima perintah itu, akhirnya ia dinyatakan gagal dalam ujian itu. Esok harinya, Brandon dan Kapten Ngoba memberikan laporan tentang penyerangan di rumah Van Brun. Setelah selesai laporan, Brandon dicegat Kapten Ngoba. Kapten Ngoba tak ingin Brandon mencampuri urusan pertempuran di negaranya. Scene kemudian berpindah pada Brandon dan Ellen yang sedang makan malam pepes ikan. Mereka kemudian mengobrol tentang diri mereka masing-masing. Setelah makan malam, mereka kemudian saling bertukar air liur. Tengah malam, Brandon pergi meninggalkan pangkalan secara diam-diam. Dia pergi untuk melacak penembak jitu hingga sampailah dia di camp Chandler. Mereka kemudian berjalan di tengah hutan Kongo. Mereka akhirnya sampai di tempat para pemberontak. Ketika anak-anak akan dieksekusi, Brandon langsung menembak pemberontak itu dengan sekali headshot. Salah satu pemberontak yang ditembak bangkit kembali, dan dengan beberapa kali tembakan, akhirnya pemberontak itu tewas. Mereka kembali dikejutkan dengan adanya seseorang yang membantu mereka. Orang itu tidak lain adalah Miller. Miller memberitahu sosok penembak jitu yang Brandon cari adalah Vincent Masiello. Brandon kemudian menghubungi Ellen dan memberitahu rencananya. Ellen kemudian memberitahukan keberadaan Brandon pada Kolonel Jagger. Sementara itu, Brandon dan Miller menyusun rencana, kemudian mereka berpencar di posisi masing-masing. Tidak lama setelah itu, Ellen bersama pasukan Kapten Ngoba telah sampai di tempat Brandon. Ellen mencoba mencari keberadaan Brandon. Dan tiba-tiba, bingung dengan apa yang terjadi, Brandon menjelaskan bahwa ini adalah penyergapan. Kondisi semakin diperparah dikarenakan pasukan Kapten Ngoba menyerang mereka berdua. Brandon berhasil menghabisi sebagian tentara.
sementara Miller membunuh sisanya. Sebelum keluar dari tempat itu, Ellen dan Brandon masih sempat-sempatnya bertukar air liur. Dibantu Brandon dan Miller, Ellen berhasil kabur dari tempat itu. Kapten Ngoba berhasil melarikan diri, disusul Brandon yang mengejarnya. Brandon menembak mobil Kapten Ngoba dan berhasil membuatnya berhenti. Brandon kemudian mencari tahu dalang pembunuhan itu kepada Kapten Ngoba. Namun di tengah percakapan itu, sebuah peluru berhasil menewaskan Kapten Ngoba. Tembakan itu berasal dari Masiello yang bersembunyi di semak-semak. Kini hanya tersisa Brandon. Miller sudah menghilang dari tempatnya. Brandon dikagetkan dengan Masiello yang berkomunikasi dengannya. Dengan sebilah bambu dan benang, ia membuat jebakan untuk mengetahui posisi Masiello. Dengan jebakan itu, Brandon menembak skop senjata Masiello hingga pecah dan mengenai matanya. Pertempuran one by one sniper itu berlanjut hingga malam hari. Hingga akhirnya Brandon berhasil membunuh Masiello. Scene kemudian berpindah di kediaman Kolonel Jagger. Ia dikejutkan oleh Brandon yang sudah ada di sana. Dengan sebuah pistol, Brandon menginterogasi Kolonel Jagger, dan dengan santainya ia mengakui perbuatannya pada Brandon bahwa dialah dalang dibalik pembunuhan Van Brunt dan teman-teman Brandon. Pengakuan itu didengar Letnan Ellen dan akhirnya dia ditangkap. Di luar, Komandan dan Miller mengajaknya untuk bergabung dengan operasi khusus. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Sniper Reload ini guys. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.